Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Na'am, barakallahu fikum ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang lumayan cukup mendung ini, alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i. Langkah demi langkah yang kita tempuh dari rumah kita menuju Masjid Istiqamah ini, insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat yang mulia ini diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas berkaitan dengan jihadun nafas. Ketika nafsu bergejolak, maka berjihadlah untuk melawannya. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka tidak terlepas dari namanya ujian, cobaan, malapetaka, dan sesuatu yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Sesuatu yang menjadi penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya kita harus mengetahui akan hal tersebut, sehingga kita bisa berjihad untuk melawan hawa nafsu yang melekat dalam diri kita semua. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita di dalam surah Al-Ankabut, ayat yang paling terakhir, di ayat yang ke-60 berapa kakak? 69, yaitu surah Al-Ankabut di ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Al-Ankabut. Jadi ayat yang paling terakhir. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh, senantiasa berjihad untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan memberikan jalan keluarnya, jalan kemudahan untuk dia bisa berjihad menundukkan hawa nafsunya. Dia bisa bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka siapapun dia yang bersungguh-sungguh untuk berusaha menundukkan jiwanya, menundukkan hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan kemudahan dengan syarat adanya kesungguhan di dalamnya. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh berjihad melawannya? Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam surah Yusuf di ayat yang ke-53. Di dalam Al-Quran, ya, Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanah diyannahum
subulana. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa kita harus berjihad melawannya? Ya. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh untuk berjihad melawan apa tadi, Bu? Hawa nafsu kita. Jawabannya ada di Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Mohon izin Mas Ded kasih ini mic ya. Ibu-ibu yang membawa aplikasi Al-Quran atau Al-Qurannya, silakan dibuka ya, mohon dibantu. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Silakan. Ada yang mau bacakan terjemahannya? Ya, silakan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Nabi Yusuf berkata, aku tidak menganggap bahwa diriku terlepas dari namanya kesalahan. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada namanya nafsu, la'ammaratun bisu, selalu memerintahkan seseorang untuk melakukan apa? Kemaksiatan kepada Allah. Ya, menyuruh kita untuk melakukan kejahatan, dosa dan lain sebagainya. Makanya kalau ada yang bertanya kenapa kita harus berjihad melawannya? Karena memang nafsu selalu menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Selalu menyuruh kita untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan lain sebagainya. Salah satu contoh saja, nggak usah jauh-jauh. Antara yang datang ke majelis taklim, ini contoh ya. Tapi maaf, jangan tersinggung tapi. Ya, namanya contoh kan? Ya, namanya contoh, tapi jangan tersinggung. Mana yang paling banyak? Yang datang ke majelis taklim atau yang datang ketika ada ajakan untuk rekreasi? Yang paling banyak yang mana? Ya kan? Tapi jangan tersinggung tapi, memang itu kenyataannya. Betul ya Bu ya? Iya, alhamdulillah kompak ada yang mendukung lah gitu. Alhamdulillah kan. Jadi yang datang ke tempat rekreasi biasanya lebih banyak. Dan nggak main-main, bisa sampai belasan bis kan gitu. Ya, tapi ketika diajak oleh Allah, disuruh oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk memburu warisan Nabi SAW berupa menuntut ilmu, ya, kadangkala nafsu kita bergejolak untuk menghalangi kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh untuk melakukan kejahatan. Nah, di situ ada kalimat illa. Ada kalimat pengecualian. Illa ma rohima Rabbi. Nah, illa ma rohima Rabbi. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Maka ibu-ibu yang hari ini berhasil menundukkan hawa nafsunya sehingga bisa berangkat ke masjid ini, berarti ibu-ibu mendapatkan jiwa yang dirahmati oleh Allah. Luar biasa Ibu. Ya. Nafsu yang seperti apa Ustadz yang dirahmati oleh Allah? Buka surat Al-Fajr itu. Quran surah Al-Fajr ayat 29. 29 atau 19 di antara itulah. Dari 29 kalau nggak salah. Allah berfirman, inna nafs ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayat berapa Ibu? 29 enggak? 27? Coba lihat buka. Ayat 27 atau 29? Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kakak, bantu sayang.
Ayat berapa? Ayat? Ya, surah ke-89. Ayat? Lihat. Silakan dibuka. Ini. Bantu sayang, bantu kakak. Buka. Ayat berapa? 27. Nah. Ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Berarti jiwa yang dirahmati oleh Allah adalah jiwa mutmainnah, jiwa yang selalu tenang dalam ketaatan kepada Allah. Maka ibu-ibu sekarang adalah memiliki jiwa yang mutmainnah insyaallah. Jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul lagi pertanyaannya itu adalah memang kenapa kita harus berjihad melawan hawa nafsu? Di samping nafsu selalu menyuruh untuk kemaksiatan, maka jawaban yang berikutnya juga adalah karena apa? Nafsu menghalangi beribadah kepada Allah. Dalam surah Al-Jathiyah, surah keberapa itu? Surah ke-45 Ibu. Surah ke-45 ayat 23. Coba buka surah 45 ayat 23. Nah. Jadi ini urgensi berjihad melawan hawa nafsu itu. Ini urgensinya itu adalah karena memang nafsu selalu menghalangi beribadah kepada Allah. Surah yang ke-45. Surah Al-Jathiyah ayat 23. Nah, silakan Ibu terjemahannya baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesaat dengan sepengetahuannya? Dan ya. Terus? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Ya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesaat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Iya. Jadi urgensi kenapa kita berjihad melawan hawa nafsu, karena memang nafsu ini menghalangi beribadah kepada Allah. Karena ada manusia yang menjadikan nafsu itu sebagai ilah, sebagai apa? Sesembahan, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan selain Allah. Nah, yang menghalangi beribadah ini penghalang beribadah. Yang pertama adalah diri sendiri. Diri sendiri. Tadi ya, surat Yusuf ayat 53. Nih, karena yang menghalangi beribadah kepada Allah, yang pertama itu adalah diri sendiri. Karena dalam diri itu ada namanya tadi apa? Nafsu. Ada nafsu yang selalu menghalangi kita beribadah kepada Allah. Perintah untuk sholat, qiyamul lail, tapi nafsu pengen kita itu selalu untuk apa? Tidur. Sehingga terhalang kita bangun sholat tahajud. Gitu ya. Yang kedua adalah syaitan. Nah, syaitan ini bisa menjadi apa? Penghalang. Syaitan itu bisa menjadi penghalang. Quran surah Al-An'am. Al-An'am 114. Ya, sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa kalau kajian khusus saya itu kita lebih banyak berinteraksi ya dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena memang kajian itu harus berdasarkan apa? Al-Qur'an, hadis, dalil ya. Nah, syaitan ini menjadi penghalang kita beribadah kepada Allah. Menjadi penghalang, Ibu. Quran surah Al-An'am ayat 112. Bukan 114, 112. Allah berfirman,
wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuha ba'duhum, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan baca Ibu terjemahannya. 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, di situ ada kalimat wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan seluruh para nabi dan rasul itu ada musuhnya. Nabi dan rasul itu ada musuh, ya. Musuhnya itu adalah setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Lebih jelas ya? Baik, alhamdulillah. Saya bisa maklumi kenapa? Karena faktor U. Jadi surah Al-An'am ayat 112 ini Allah mengatakan demikianlah kami jadikan seluruh para nabi itu ada musuhnya, ibu sekalian. Jadi kita semua yang ada di masjid itu punya musuh. Musuhnya kita itu siapa? Ini. Tapi jangan lototin ke saya. Ya, setan katanya, tapi lototin ke saya. Jadi musuh-musuh kita itu adalah setan dari kalangan manusia dan jin. Ya, setiap kejahatan-kejahatan, baik kejahatan yang dilakukan oleh manusia maupun kejahatan yang dilakukan oleh jin, itu adalah musuh kita yang nyata. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa siapa saja yang mengklaim dirinya tidak memiliki musuh, maka dia itu orang gila, kata beliau. Kenapa dikatakan orang gila? Karena dia menafikan firman Allah. Karena semua manusia pasti punya musuh, dan musuh kita itu adalah ini setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Gitu. Nah, kita lanjut lagi di sini, Bu. Nah, ini menjadi penghalang kita beribadah. Yang ketiga, yang menjadi penghalang kita itu adalah kawan atau teman, ya. Teman-teman yang buruk. Ini teman-teman yang buruk ini, yang buruk akhlaknya maksudnya, ini bisa menjadi penghalang kita menuju Allah. Seharusnya kita mau datang ke tempat pengajian, malah kita diajak ke tempat yang enggak benar. Gitu. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 67. Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Saya ulangi lagi, surah Az-Zukhruf di ayat 67. Allah berfirman, Al-akhilla yawma idim ba'duhum ba'da illal muttaqin. Yang sudah menemukan bisa dibaca terjemahannya. Az-Zukhruf ayat 67. Surat keberapa? 43 ya. Surah Naam. Silakan Ibu dibacakan terjemahannya. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Ya. Iya. Jadi di situ ada kalimat teman-teman yang mereka banggakan dulu di dunia. Teman-teman yang mereka mungkin akrab banget ketika di dunia. Ternyata ketika di akhirat, teman yang kita banggakan di dunia itu bisa menjadi apa? Musuh yang nyata kita di hadapan Allah. Hati-hati memilih teman. Karena itu bisa menjadi penghalang kita beribadah kepada Allah. Adapun ibu-ibu yang ada di sini semuanya teman-teman yang soleh semua. Ya, nanti kita bisa saling mengajak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, Ibu. Ya. Jangan sampai ada kalimat menjadi teman-teman yang buruk yang menghalangi kita beribadah, yang menghalangi kita untuk ikut pengajian, yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah.
Maka di penghujung ayat itu disebutkan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, maksudnya teman yang baik. Teman yang baik itu selalu mengajak untuk ketaatan kepada Allah. Itu ya, inilah penghalang apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, itu penghalangnya itu adalah fitnah dunia. Yaitu apa? Dunia. Quran surah yang ketiga ya, Ali Imran. Ali Imran ayat Ali Imran di ayat yang ke-14. Ali Imran ayat yang ke-14. Posisi Al-Qur'annya sebelah kanan, 2 ayat dari bawah. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Naam, silakan Bu. Ali Imran 14. Dijadikannya terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, kira-kira itu menjadi penghalang kita enggak itu? Penghalang kita. Kemewahan apa? Dunia itu akan menghalangi kita dari jalan Allah, menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Inilah 4 penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali ke tadi bahwa urgensi kita berjihad, pentingnya kita berjihad melawan nafsu itu karena alasannya adalah nafsu menghalangi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi. Yang atas sudah ya? Nah, kita hapus ya. Baik. Soalnya kajian kita nih masih banyak banget yang di benak saya nih Bu, insya Allah. Jadi ibu harus kuat apa? Nulis ya. Karena banyak ini. Baik. Tadi di dalam surah 45 ayat 23 kan bahwa nafsu bisa menjadi apa? Tuhan ya. Betul kan? Ilah. Nah, ada 4 Tuhan selain Allah yang wajib ditiadakan. Maksudnya ini 4, ini bisa menjadi Tuhan semua Ibu. Ada 4 ini. Yang pertama adalah al-alihah. Kalau kita ikut kajian dari awal ini, insya Allah akan nyambung ke sini Ibu. Ibu-ibu nyambung nggak kajiannya? Nyambung ya? Nah, jadi 4 Tuhan ini wajib kita tiadakan. Karena selama salah satu dari 4 ini ada dalam jiwa kita, maka demi Allah, la ilaha illallah yang biasa kita ucapkan dalam sholat kita itu, maka tidak akan bisa sempurna di sisi Allah. Bahkan bisa menjadi batal apa yang kita ucapkan itu. Maka 4 ini wajib kita tiadakan semua, wajib kita berjihad untuk meniadakan semua. Ada 4. Yang pertama adalah al-alihah. Al-alihah yaitu Al-Quran surah 16 surat Maryam ayat 81. Bukan. Surat Maryam ayat surat 16 ya, bukan. 19, maaf. Surat 19 ya, ayat 81. Surat Maryam ayat 81.
Jadi terus terang saja kekurangan saya adalah kurang menghafal urutan suratnya. Kurang menghafal saya, Bu. Karena dulu ketika kita menyelesaikan hafalan 30 juz itu tidak terlalu fokus ke urutan suratnya. Kita lebih fokus ke kandungannya gitu, Ibu. Jadi harap maklum ya kalau salah pengucapan urutannya. Surah Maryam ayat 81. Karena dulu kami ingat ketika kuliah dulu, kalau saya nggak salah ingat, itu kita setoran dari habis subuh itu sampai jam 12 malam itu selesai 30 juz sekali duduk. Dari habis subuh sampai jam 12 malam enggak bangun dari tempat duduk kecuali untuk sholat saja sama makan gitu, Ibu. Jadi makanya sampai putih rambutnya itu, Ibu. Ya, sudah ketemu, Ibu? Nah, silakan baca terjemahannya. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Ya, di situ ada kalimat mereka menjadikan apa? Ilah. Ada kalimat ilah ya. Al-aliha itu artinya ilahun. Maka sering kita ucapkan gini, Bu. Dalam bahasa Arab, alihatun. Alihatun ini jamak daripada kalimat ilah. Ilahun. Pernah dengar ilah? Kan sering kita baca la ilaha illallah. Itu loh, Ibu. Jadi ilahun itu mufrad, tunggal. Tuhan artinya. Kalau aliha jamak daripada ilahun. Kalau ilahun satu Tuhan, aliha Tuhan-Tuhan. Jelas ya? Jadi ada orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan itu selain Allah, yang melalaikan. Apa itu? Ya, yang melalaikan itu apa? Buka surat Al-Munafikun ayat ke-9. Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ya, buka lagi, Ibu. Ya. Al-Munafikun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu. Surah ke-60 berapa? Hah? Ya, ibu lah yang hafal. Jadi kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nah, silakan, Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, Itu al-Jumu'ah. Maaf, al-Munafikun. Iya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah harta badanmu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, itu ada kalimat tulhikum. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak-anakmu. Ada kalimat tulhikum. Ya, perhatikan dulu. Tulhikum artinya melalaikan, ilahun. Bahasanya biar lebih paham, jangan kalian menjadikan harta dan anakmu sebagai ilah. Sebagai apa? Ilah, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian penutup ayatnya, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Karena barang siapa yang menjadikan harta, menjadikan anak sebagai ilah, sesembahan selain Allah, maka pasti mereka itu orang merugi dunia akhirat. Nyambung ya maknanya ayat, Bu? Paham ya kira-kira? Jadi ilah, Tuhan, sesembahan selain Allah, harta dan anak ternyata bisa menjadi apa, Ibu? Tuhan. Bisa menjadi Tuhan. Ya, saya ulang lagi. Harta dan anak itu bisa menjadi Tuhan. Harta dan anak bisa menjadi Tuhan. Harta yang bagaimana? Harta dan anak yang seperti apa kira-kira bisa menjadi Tuhan?
harta yang tidak dibelanjakan untuk fisabilillah, atau harta yang membuat kita berpaling daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta anak yang mengajak orang tuanya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu bisa menjadi Tuhan sesama selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita memiliki anak cucu keturunan kita yang mengajak kita ke surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Naam. Ini yang Ibu sekalian, dua ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat sama sekali ketika kita bawa nanti di akhirat. Maaf, dua ini nggak akan kita bawa, maksud saya. Nggak akan kita bawa. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Asy-Syu'ara 88-89. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Ya, Asy-Syu'ara, Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Surah ke-26 ya? Iya. Pokoknya ya menghafal urutannya ibu-ibu lah. Ayat 88 dan 89. Sudah ketemu Ibu? Yang sudah ketemu, mohon bantuannya dibaca terjemahannya. Saya bacakan ayatnya dulu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Naam, terjemahannya. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, benar ya, kita sampaikan tadi apa? Harta dan anak ini ternyata ketika kita bertemu dengan Allah tidak bermanfaat, tidak berguna lagi, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang ketika di dunia itu bisa berjihad menundukkan nafsunya, sehingga ketika bertemu dengan Allah bisa membawa jiwa serta hati yang salim, hati yang apa? Selamat, Masya Allah. Maka beruntung tuh orang-orang yang bertemu dengan Allah membawa hati dan jiwa yang selamat, ibu-ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Itu yang pertama, al-alihah. Jadi sesembahan atau Tuhan-Tuhan yang wajib kita tiadakan ada 4. Yang pertama adalah al-alihah. Al-alihah jamak dari kalimat apa, Bu? Ilahun, ilah. Ya. Makanya ada kalimat yang salah di dalam menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan yang salah. Maka terjemahan yang pas itu adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Karena Tuhan itu sangat banyak. Ya, contohnya nafsu bisa menjadi apa? Ilah. Harta bisa menjadi ilah. Anak juga bisa menjadi ilah, gitu kan? Kemudian yang kedua, yang wajib kita tiadakan adalah al-andad. Al-andad. Al-andad artinya tandingan. Al-andad artinya tandingan. Andad, al-andad. Ya. Artinya tandingan-tandingan. Maksudnya gini, menjadikan makhluk itu sebagai tandingan selain Allah, gitu maksud saya, Ibu. Paham ya? Baik. Dalilnya adalah Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah 165. Al-Baqarah ayat 165.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan dulu ya, ibu-ibu dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bisa dibacakan terjemahannya? Ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yaitu mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sudah cukup sampai situ aja. Artinya di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan. Ya, sebagai tandingan. Kemudian mereka mencintai tandingan-tandingan itu melebihi kecintaan mereka kepada Allah. Nah, berbeda kalau ibu-ibu Al-Hujjah ini nih. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang lurus hatinya, keimanannya lurus, itu cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa saja bentuk tandingan-tandingan yang menandingi Allah itu? Ada di dalam Al-Qur'an. Bentuk-bentuk tandingan adalah Al-Qur'an surah At-Taubah. Surah At-Taubah di ayat yang ke-24. Al-Quran surah At-Taubah ayat 24. Surah keberapa itu At-Taubah? Ke-9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Naam, bacakan terjemahannya. Bentuk-bentuk apa tadi? Tandingan ya? Naam, silakan Bu. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Masya Allah. Banyak gak kira-kira itu? Disebutkan di situ tuh. Lebih kita cintai daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah. Itu ada kalimat 3 ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada apa di situ? Berjihad. Hari ini di Indonesia ada nggak medan jihad? Jihad dalam artian berperang ada nggak? Nggak ada. Maka jihad yang paling besar untuk saat ini adalah jihadun nafas, berjihad menundukkan hawa nafsu kita, gitu kan? Ternyata lebih kita cintai daripada kita berjihad mencintai Allah dan Rasulnya. Maka di penghujung ayatnya fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Dalam artian keputusan di sini adalah azab Allah. Kalau kecintaan kita kepada makhluk yang menjadi tandingan-tandingan kita, menandingi Allah dan Rasulnya, maka hati-hati itu. Hati-hati. Allah akan memberikan azab dengan disegerakan azabnya di dunia. Auzubillahi min dzalik. Ini ya, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah ini juga tidak kalah penting kita sampaikan. Yang menjadi ilah Tuhan selain Allah yang wajib kita tiadakan adalah al-arbab. Arbab.
Al-arbab artinya, kalau bahasa gampangnya sekarang, adalah kiai, ustadz. Ya, kiai, ustadz. Itu ternyata bisa menjadi apa? Tuhan. Kok bisa ustadz bisa menjadi Tuhan? Kiai bisa menjadi Tuhan? Sangat bisa. Kita buka di dalam Al-Quran. Masih surat yang sama, Ibu. Surat yang sama tadi. Surat apa? At-Taubah. Itu ayat berapa tadi, Ibu? Ayat 20, 24. Maju lagi 7 ayat. Jadi ayat 31. Naam. Ayat 31 ya. Baik, kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Nah, silakan terjemahannya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia daripada yang mereka persekutukan. Ketika turun ayat ini, Ibu, surat At-Taubah ayat 31 ini. Ketika turun ayat ini, para sahabat, diantaranya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami dulu sebelum engkau diutus oleh Allah, kami tidak pernah menjadikan pendeta-pendeta kami," kalau bahasa kita sekarang apa? Kiai ya. Tidak pernah kami menjadikan kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami sebagai apa? Tuhan. Gak pernah itu ya Rasulullah. Gak pernah kami menyembah mereka. Apa kata Nabi SAW? Bukan itu yang dimaksud oleh Allah dalam surat Taubah ini. Tapi maksudnya adalah ketika ustadz kalian, ketika kiai kalian menghalalkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan. Ya, ingat, ketika ustadz dan kiai kalian menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian semua mengikutinya. Ini sudah jelas haram, tapi dihalalkan oleh kiai, dihalalkan oleh seorang ustadz, lalu pengikutnya, jamaahnya mengikuti apa yang disampaikan sama kiai tersebut, maka jamaah itu telah menjadikan ustadz sebagai Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, adakah ustadz seperti itu hari ini? Berani menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Banyak sekali. Apalagi, banyak cakap ya, maaf. Apalagi setiap 5 tahun sekali itu banyak. Setiap 5 tahun sekali itu banyak ustadz pesanan. Jadi banyak gitu ustadz atau kiai tiba-tiba menjadi Tuhan sesembah yang disembah oleh jamaah-jamaahnya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Berani menghalalkan sesuatu yang sudah jelas apa? Haram, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, keempat. Ini sudah jam 10:30. Ini kajian kita ini baru muqaddimah, baru pembukaan. Yang keempat adalah at-tawaghid. At-tawaghid atau mufrad tunggalnya adalah togut. Bukan toge ya, togut. Togut itu artinya sesuatu yang melampaui batas, itu artinya togut itu. Quran surah An-Nahl ayat 36. Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-36. Ya.
Surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sudah ada yang menemukan ayat 36 dari surah An-Nahl? Silakan. Sekarang ada aplikasi Al-Quran, itu sangat cepat insya Allah. Yang sudah menemukannya, mohon bantuannya dibaca. Iya. Sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Iya, sudah cukup. Dan jauhilah apa? Togut, Masya Allah. Jadi itu ya, kita disuruh untuk menjauhi togut. Apa itu togut? Ma'ubida min dunillah. Sesuatu yang disembah selain Allah, dalam artian melampaui batas. Jika ada yang mengaku sebagai Tuhan, dialah togut. Seperti Firaun kan? Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Berarti togut. Ya. Atau jika ada orang yang mengetahui sesuatu yang goib, tahukah kita bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui sesuatu yang goib kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang goib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah orang-orang para peramal hari ini meramalkan ya tahun 2026 awal tahun, yaitu tepatnya di bulan Januari akan terjadi banjir ini, atau bulan 12 akan terjadi banjir bandang di Sumatera, di Aceh, lain sebagainya. Ramalan-ramalan seperti itu, maka kita sebagai umat Islam haram untuk mempercayainya. Ustadz, bukannya ramalan itu tidak pernah meleset, ya kan? Tidak pernah meleset. Nanti ibu-ibu bisa baca terjemahannya surat As-Saffat dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Itu ada itu penjelasan Allah. Illa man khotifal khutfata fa'atba'u syihabun thaqib. Kenapa para pramal, para dukun kadang benar di dalam meramalkan kondisi atau nasib seseorang, itu mendapatkan apa? Bisikan dari setan-setan mereka. Mendapatkan bisikan dari setan mereka, dan itu kadang benar dan salah jauh lebih banyak. Maka kita yang sudah ngaji jangan percaya. Karena hanya Allah lah yang tahu nasib kita masing-masing, Ibu. Walaupun hanya sekedar membaca telapak tangan, oh garis tangan kamu bengkok ke sini, itu kan, bengkok ke kanan, berarti kamu akan mendapatkan ini. Jangan percaya. Itu akan menghilangkan tauhid kita kepada Allah. Menghilangkan keyakinan kita, akidah kita yang lurus ini. Harus kita jaga sampai mati, Ibu. Jangan sampai apa? Teracuni dengan ramalan-ramalan yang gak benar itu. Nah, inilah 4 Tuhan selain Allah yang wajib kita apa? Tiadakan. Salah satunya tadi adalah nafsu kita bisa menjadi apa? Tuhan. Lalu bagaimana supaya nafsu ini tidak menjadi apa? Tuhan. Berarti kuncinya adalah harus berjihad. Maka jihad di sini, boleh saya hapus nih? Udah. Ya. Baik. Yaitu ada 4 tingkatan jihad. Ini harus kita pahami juga. Tingkatan yang pertama adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Yang ketiga adalah jihadul kuffar. Jihad melawan orang-orang kafir.
Yang keempat adalah jihadul munafikin. Jihad melawan orang-orang munafik. Maaf sebelumnya, kajian kita sampai jam berapa selesainya? Setengah 11? Jam 11. Alhamdulillah masih ada waktu. Masih kuat duduk ya, Bu? Masih nih? Baik, ini ada 4 tingkatan jihad ya, Bu. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu, yang kedua jihad melawan syaitan, yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir, yang keempat jihad melawan orang-orang munafik. Baik, untuk yang 2 sampai 4 kita nggak membahas karena kita fokus sesuai tema kita ya. Nah, jihad yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkat. Ya, ada 4 tingkat. Yang pertama, jadi kita di sini bisa kita ngecek dalam diri kita. Kita sudah berada di tahapan tingkatan keberapa? Ya. Yang pertama adalah jihaduha ala ta'allumil huda wa dinil haqqi alladhi la falaha wa la sa'adata fiha. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Yang pertama adalah jihad menundukkan hawa nafsu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kalau bahasa pendeknya adalah jihad atau menuntut ilmu, gitu aja. Menuntut ilmu. Jadi kita berjihad melawan nafsu untuk menuntut ilmu, gitu. Masya Allah. Jadi hari ini alhamdulillah kita sedang berada di tahapan yang pertama nih. Kita sedang berjihad melawan hawa nafsu kita. Nafsu ngapain ini? Nafsu, kira-kira nafsu untuk apa biasanya? Jam 11, jam 10.30 itu nafsu yang terbaik untuk apa kira-kira? Nah kan sama langsung nafsu untuk tidur. Betul ya? Ya, apalagi jam 11 tuh lagi enak-enaknya tidur itu. Apalagi ada gerimis, hujan. Wah, semakin nyenyak itu tidur. Tapi ibu-ibu Masya Allah, hari ini ibu berhasil mengalahkan nafsunya sehingga ibu-ibu bisa berangkat ke tempat Majtalim Al-Hujjah untuk berjihad melawan hawa nafsunya, Masya Allah. Tapi semoga kita semua istiqomah. Hei Bu, karena kadang istiqomah itu tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Maka ibu sekalian, ada 3 yang kita minta dalam sholat kita. Sudah hafal surah Al-Fatihah kan? Ada 3 doa yang kita minta di situ. Ya kan? Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mau bongkar secara spesifik hikmah atau ya, dari kalimat ihdinas siratal mustaqim ini. Apa sih yang kita minta kandungannya ini? Ada 3 Ibu. Yang pertama itu adalah ihdina ini. Ihdina adalah kita meminta ilmu atau hidayah irsyad. Kalau ibu pernah dengar ada namanya hidayah irsyad, itu maknanya adalah ilmu. Hidayah bayan atau hidayah irsyad itu adalah kita meminta ilmu kepada Allah. Tidak pernah Allah memerintahkan kita untuk agar ditambahkan harta. Tidak pernah. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk ditambahkan jabatan, dinaikkan jabatan, diperluas rumah kita, atau barang-barang yang mewah, tidak pernah. Tapi hanya satu yang Allah perintahkan untuk kita minta agar ditambahkan. Apa? Meminta agar ditambahkan
ilmu. Apa perintah Allah? Wa qur rabbi zidna ilma. Katakanlah Muhammad, Rabbi zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Coba, hanya ilmu yang disuruh untuk meminta agar ditambahkan terus. Maka tidak ada namanya orang yang pintar, tidak ada namanya orang yang alim. Semua kita memang dilahirkan dalam keadaan jahil. Maka teruslah menuntut ilmu, ibu sekalian. Terus semangat untuk menuntut ilmu. Namanya hidayah taufiq. Hidayah taufik artinya amal. Kita meminta agar dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Maknanya ilmu bukan dikoleksi, tapi diamalkan tiap hari. Satu dalil kita dapatkan dari kita, langsung kita amalkan. Masya Allah. Nah, yang ketiga, ini. Kalimat apa? Mustaqim. Berarti yang ketiga yang kita minta sama Allah adalah istiqomah. Istiqomah. Istiqomah di atas ilmu dan istiqomah di atas amal. Istiqomah, Ibu. Ibu-ibu, yang paling berat yang mana kira-kira? Hah? Ini nih yang nomor 3 ini yang berat. Kadangkala kita semangat di awal dalam menuntut ilmu. Berjalannya waktu beberapa bulan, ya hilanglah keistiqomahan kita. Gitu kan? Kenapa? Banyak tantangan, ibu sekalian. Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Itulah yang menghambat kita bisa istiqomah. Maka demi Allah, tidak ada mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali luzumul istiqomati ala taatillah. Kecuali ketika Allah bisa mengistiqomahkan seorang hamba di atas ketaatan kepada Allah. Itulah mukjizat yang terbesar, ibu sekalian. Luar biasa. Cuman ini tidaklah apa? Tidaklah mudah. Nah, kemudian yang kedua adalah jihaduha alal amali ba'da ilmi, kata Ibnu Qayyim, yaitu jihad, tingkatan jihad melawan hawa nafsu yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Ini tingkatan jihad yang kedua. Ibu-ibu sekalian, mengamalkan ilmu kan termasuk yang mana? Ini ya, yaitu hidayah apa? Taufik ya. Nah, saya tanya, apakah Abu Thalib, pamannya Nabi itu sudah mendapatkan hidayah apa tidak? Sudah. Tapi hidayah yang didapatkan oleh Abu Thalib adalah hanya hidayah pertama. Hidayah apa? Ilmu. Paham nggak? Hidayah ilmu. Abu Thalib tahu bahwa ponakannya sendiri itu seorang nabi dan rasul. Iya kan? Tahu bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Abu Thalib tahu bahwa yang menciptakan beliau itu adalah siapa? Allah. Tahu beliau itu. Berarti sudah mendapat hidayah kan? Tapi hidayah yang beliau dapatkan hanya hidayah apa? Ilmu, itu hidayah irsyad. Tapi Allah belum memberikan hidayah taufik untuk mengamalkan ilmunya itu loh. Karena hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu hanyalah milik Allah. Hanyalah milik Allah. Berarti kalau Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, itu bukti Allah memberikan kebaikan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi ma yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memahamkan dia ilmu agama dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu agama. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ibu, tingkatan jihad yang ketiga itu adalah jihaduha ala da'wati wa ta'limi, yaitu berjihad dalam rangka untuk mendakwahkan, untuk mengajarkan ilmu. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan itu dia dituntut untuk mengajarkan kepada yang lain. Ibu-ibu sekalian, itulah bedanya antara seseorang ahlul ibadah ini. Karena ada dua tipe manusia kan, ibu. Ada ahlul ibadah
dan ada ahlul ilmi. Nih, ada dua tipe manusia ini. Kita lihat di sini. Ada ahli ibadah dan ada ahli ilmu. Ahli ibadah belum tentu mendapatkan pahala dari ibadah yang dia kerjakan. Paham? Ahli ibadah belum tentu dia mendapatkan pahala dari ibadah yang dia kerjakan. Paham nggak kira-kira? Ya, kita lihat Quran surah. Sebentar Ibu, lagi loading sebentar. Lagi loading. Astagfirullah. Surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman di juz Amma Ibu ya. Juz Amma, surah Al-Ghasyiyah berdekatan dengan surah Al-A'la ya, Sabbisma rabbikal a'la. Berdampingan dengan surat itu. Al-Ghasyiyah, surat keberapa kira-kira itu? 88. Naam. Allah berfirman, Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Itu ayat yang biasa dibaca ketika hari Jumat di sholat subuh. Ya kan? Rakaat pertama sunnahnya membaca Sabbisma rabbikal a'la. Ketika sholat Jumat maksud saya. Ya. Di situ kalimat amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada yang sudah ketemu? Mohon dibantu terjemahannya. Karena bekerja keras lagi kepayahan. Terus? Mereka memasukin api yang sangat panas atau neraka. Nauzubillah. Maksudnya gini, saya menerjemahkan dengan bahasa yang mudahnya kayak gini Ibu. Mereka bersusah payah mengumpulkan amal ibadah di dunia, ujung-ujungnya amal ibadah yang mereka kerjakan sebagai bahan bakar api neraka untuk mereka. Ini ahli apa? Ibadah. Kenapa? Karena mereka beribadah tanpa didasari dengan tanpa didasari ilmu. Berbeda dengan orang yang memiliki ilmu, beda Ibu. Ya, berbeda. Tidurnya orang yang berilmu bisa bernilai pahala. Itu bedanya Ibu. Dan seandainya mereka berdua nih sholat nih. Perhatikan baik-baik. Ahli ibadah sedang qiyamul lail. Paham ya? Ahlul ibadah sedang qiyamul lail, sholat tahajud. Ahlul ilmu ini dia sedang tidur. Mereka berdampingan nih. Dalam satu kamar atau dalam satu tempat ini. Ahlul ibadah ini sedang khusyuk sholat tahajudnya. Dan satunya lagi, temannya ini orang yang berilmu tapi sedang tidur. Maka iblis akan datang dan yang paling mudah iblis itu dalam menggodanya adalah lebih mudah menggoda ahlul ibadah yang sedang sholat daripada menggoda ahli ilmu yang apa tadi? Yang sedang tidur. Kenapa? Karena ahli ilmu yang sedang tidur, mereka ini tidur dengan ilmunya. Sementara ahlul ibadah sholatnya belum tentu sholatnya disertai dengan ilmu. Gitu loh Ibu. Paham ya? Maka beruntung tuh ibu-ibu yang Masya Allah hari ini sedang berjihad luar biasa. Barakallahu fikum. Cuma itu nanti ada tuntutannya nomor 3 ini. Pulang dari sini, ajarkan kepada siapa? Suami, kepada anak, cucu, keluarga, tetangga. Gitu Ibu ya. Makanya duduknya kita berada di majlis ilmu jauh lebih baik daripada ibu-ibu sholat tahajud semalam suntuk. Hanya duduk sesaat. Mungkin 10 menit, 5 menit duduk di majlis ilmu itu jauh lebih baik daripada apa? Sholat tahajud semalam suntuk. Seandainya para suami-suami itu tahu tentang fadilah, tentang ilmunya ini, maka mungkin, maaf, di lapangan ini kita ada sering terjadi, mereka lebih mudah, lebih ringan ya untuk menemani istri mereka kemanapun istrinya pergi daripada mereka hanya nongkrong gak jelas bersama teman-temannya.
Kalau mereka tahu tentang ilmunya. Kenapa? Mereka nongkrong, duduk bersama teman-temannya itu, belum tentu mereka dapat pahala. Tapi seorang suami ketika mengantarkan istrinya kemanapun istrinya mau untuk menunaikan hajat istrinya, itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada dia beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Ustadz, ada dalilnya? Ada. Saya nggak mungkin ngomong tanpa dalil. Dalam kitab At-Tabarani, kitab Mu'jam Al-Awsat, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala an amshiya ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi masjid hadha syar'an wahidan." Seseorang yang berjalan menemani orang lain untuk menunaikan kebutuhan temannya tadi. Contoh, seorang istri meminta suami antarkan ibu ke bandara, antarkan kemanalah, ditemani itu gitu kan. Maka itu jauh lebih besar pahalanya daripada dia duduk di Masjid Nabawi untuk i'tikaf selama 1 bulan penuh. Besar nggak pahalanya, Bu? Sangat besar. Cuman ini kurang dipahami. Sehingga apa? Pak, antarin ibu ke pasar, naik ojek aja. La ilaha illallah. Ini coba dia mau antarkan itu. Masya Allah, pahalanya besar itu. Jelas ya? Baik. Coba ibu rekam tadi, kirim ke suaminya. Dapat. Ya kan? Nah, kita lanjut lagi. Yang keberapa? Terakhir ya. Naam, yaitu jihaduha ala sabri. Masya Allah. Yaitu yang ketiga adalah tingkatan jihad melawan hawa nafsu. Yang ketiga adalah yang keempat, bersabar ketika dicaci maki atau diuji gitu ya. Bersabar ketika dicela atau diuji. Ibu-ibu sekalian, kita semua ini pasti diuji sama Allah, ya kan? Apalagi kalau orang itu sedang mengajarkan ilmu, tidak semua orang itu suka. Tidak semua itu orang itu suka sama ustadz itu. Tidak semua orang itu suka sama kiainya itu. Disitulah diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang dibikin fitnah, kadang dibuat ini dan sebagainya, dizolimi. Maka di sini yang kita butuhkan adalah bersabar, ibu sekalian. Bersabar. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk senantiasa bersabar, ridho terhadap apa? Takdir Allah. Ingat baik-baik. Ada satu nasihat untuk saya dan untuk ibu-ibu sekalian, bahwa semua takdir Allah itu baik walaupun harus dihadapi dengan air mata. Jelas ibu ya? Semua takdir Allah itu baik walaupun harus dihadapi dengan air mata. Nanti tulis status semua takdir Allah itu baik walaupun dihadapi air mata dalam kurung Hasan Al-Mubarak. Selesai gitu kan? Ibu share gitu. Ya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa bersabar ketika dicela, bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4 tingkat jihad melawan hawa nafsu. Sudah jam 11. Belum. Cuman saya berdiri dari tadi soalnya. Sebentar mau duduk dulu. Masya Allah. Ternyata pegal juga ibu berdiri. Baik, boleh saya lanjut 5 menit lagi, Ibu Ayu? Saya belum selesai soalnya, Ibu. Tapi katanya tadi sampai jam 11 ya. Atau sudah cukup dulu, mungkin kita tanya jawab ya. Ya. Kasihan soalnya ibu-ibu sudah lumayan capek dari jam 9.30. Sekarang udah mau jam 11. Baik, sudah cukup dulu mungkin insyaallah. Lain waktu mudah-mudahan tahun depan bisa bertemu kembali insyaallah. Ya benar kan, tahun depan? Ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Qadarullah ya Ustadz, alhamdulillah saya mungkin sudah mendapat hidayah. Saya dari NU, saya kenal sunnah,
dan dengan senang hati gitu sama mempelajarinya. Tapi di sisi lain Ustadz, dapat hidayah ini kan saya pengen mengumpulkan ilmu kita ya Ustadz. Pengen memberikan dakwah ke keluarga gitu ya. Ya. Karena saya dari keluarga besar NU. Tapi hidayah itu nggak semudah apa yang kita pikirkan ya Ustadz. Mungkin hidayah itu milik Allah. Bagaimana caranya ya Ustadz? Malah saya itu kayak dipojokin gitu Ustadz sama keluarga. Karena mungkin lain pemahaman gitu ya. Pemahaman baru lah gitu. Terus? Iya, maksudnya bagaimana caranya biar kita bisa lebih mendakwahinya itu lebih biar dia diterima gitu, mau nerima dengan nasihat-nasihat kita gitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Kita bahas dulu Al-Maidah ayat 54. Ya. Ini untuk memberikan motivasi buat kita semua yang ada di masjid ini. Al-Maidah ayat 54. Silakan dibuka Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu? Disimak baik-baik ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah. Apa ya pertamanya? Kok lupa jadinya? Astagfirullah. Oh ya. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Bisa dibacakan terjemahannya Ibu? Itu tanda-tanda walinya Allah Ibu. Kalau ibu-ibu bisa mengamalkan ayat ini, berarti ibu-ibu semua yang ada di masjid adalah walinya Allah. Silakan Ibu, bacakan terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan sesuatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendakin, dan Allah Maha luas dan pemberiannya Maha mengetahui. Masya Allah. Di penghujung ayatnya itu adalah wala yakhafuna laumata laim. Seseorang yang sudah punya prinsip, sudah hijrah, yang tadinya banyak maaf belum diberikan hidayah sunnah, akhirnya dia hijrah ya di atas manhaj salafus saleh, di atas sunnah ini, maka dia punya prinsip apa di ayat itu, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Karena ketika seorang itu sudah berada di atas sunnah, pasti dicela sama orang, pasti dicaci maki, dikatakan maaf wahaboila, itu kan. Betul nggak Ibu? Dikatakan wahaboi, dikatakan apalah, udah biarin senyum gitu kan. Bagaimana sikap kita yang terbaik Ibu, Ustadz gitu kan? Ketika dicaci maki, ya, ketika dicemooh, bahkan dijauhi. Ketika kita memilih di atas jalan yang lurus ini, buka Ibu surah, tadi surah apa tadi? Al-Maidah. Sekarang kita buka Al-A'raf 199. Amalkan itu. Itu metode untuk menghadapi mereka-mereka itu. Allah sudah mengingatkan semua. Ya. Silakan dibuka. Al-A'raf di halaman yang paling terakhir menjelang surah Al-Anfal. Halaman paling terakhir, posisi sebelah kiri. Sudah ketemu? Al-Anfal ayat Al-Anfal, maaf, Al-A'raf ayat 199.
9. Itu metode yang terbaik. Sudah ketemu Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil 'af wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Ada 3 Ibu. Sikap Ibu nantinya ada 3. Silakan dibaca Ibu terjemahannya. Ya. Hah? Surah keberapa? Surah ke-7. Ya, surah ke-7 ayat 199. Di situ ada 3. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan mempedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, yang pertama Ibu, maafkan dia. Kenapa orang mencaci maki kita yang sudah berada di atas sunnah tadi? Karena dia tidak tahu Ibu. Maafkan dia. Maafkan, doakan dia. Yang kedua, wa'mur bil 'urf. Yang kedua apa? Nasihatin dia. Nasihatin. Ya, saya seperti ini karena inilah menurut saya yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kan gitu. Kalau masih ngeyel juga, udah yang ketiga. Apa yang ketiga Ibu? Cuekin aja, itu orang bodoh kata Allah. Cuekin, itu orang bodoh. Tapi sambil kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan apa? Hidayah. Itulah konsekuensi daripada memilih manhaj yang hak ini Ibu sekalian. Tidak akan ada yang mulus. Maka nasihat saya seperti ini Ibu, untuk saya dan untuk ibu-ibu sekalian yang saya mencintai ibu-ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat saya? Jika kita dibenci karena apa yang kita bawa dan kita yakini, itu adalah anugerah dari Allah. Karena semua para nabi dan rasul dibenci karena apa yang mereka bawa. Namun jika kita dibenci karena akhlak kita, maka apa istilahnya nih? Kita harus berevaluasi. Bisa jadi ada yang salah dengan akhlak kita. Karena tidak ada nabi dan rasul dibenci. Tes. Alhamdulillah udah hidup lagi. Ada lagi Ibu, silakan. Yang mau bertanya Ibu, sebelum saya kabur silakan Bu. Silakan. Mohon mic-nya. Mohon bantuannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, di dalam 1 tahun itu biasanya sekitar Desember sampai awal Februari saya harus berkunjung ke negara non-muslim yang mayoritasnya hampir 100%-nya non-muslim. Sudah hampir 5 tahun saya harus berada di New York di sekitar awal Januari. Dan biasanya saya berangkat menghindari Christmas lain-lain, saya biasanya berangkat di tanggal 26, 27. Dan saya nggak bisa ke negara lain selain ke sana karena memang ada keperluan pengobatan. Sejak 5 tahun ini saya terkena sakit dan harus berobat ke sana. Nah itu bagaimana Ustadz, di sana itu godaannya banyak sekali. Terutama saya kalau ke sana pasti membawa ketiga anak saya dan suami saya dan mbak-mbak saya. Nah di sana itu kendalanya adalah kalau kita keluar dari hotel jam 12 setelah zuhur, maka zuhurnya asarnya kita satukan. Tetapi yang ada saya pengobatannya itu jadi terhambat. Biasanya pengobatan itu dimulai sekitar jam 10 pagi. Nah di sana itu untuk melakukan sholat duhur sama asar, saya harus jalan di lumayan jauh di Upper Manhattan. Itu nanti sampai sana biasanya kita sudah masuk ke waktu maghrib.
Nah itu sering terjadi mepet-mepet seperti itu, akhirnya saya berserta anak-anak dan suami biasanya kita sholatnya di jalanan gitu. Tapi yang kendalanya itu adalah ketiga anak saya ini masih akil balik. Dinasehatin pun susah Ustadz. Jadi akhirnya yang sholat saya dengan suami atau dengan mbak-mbak saya. Anak saya digabungkan semua dari lohor, asar, maghrib, isya di hotel. Nah itu setiap tahun seperti itu Ustadz. Saya bingung bagaimana menyikapinya gitu loh Ustadz. Ya terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Sebelumnya kita doakan dulu ya, semoga Ibu Masya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang penting Ibu harus beroptimis sama Allah, jangan pernah kita pesimis. Ya, kadang ada orang yang mengatakan ini penyakitnya susah untuk sembuh, maka itu tidak benar. Karena apa? Karena tidaklah mungkin Allah menurunkan penyakit kecuali pasti Allah menurunkan apa? Obatnya. Kemudian yang kedua, sebelum saya jawab, kenapa Allah memberikan penyakit ya kepada Ibu? Nah, Ibu, supaya saya memotivasi dulu Ibu, ya, sebelum saya jawab. Ibu, Allah memberikan Ibu sakit ya, pertama itu karena Allah ingin ini ya. Sini, karena Allah ingin menghapus dosa-dosa Ibu. Itu. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura di ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah demi musibah yang menimpa kamu, termasuk sakit itu adalah musibah, adalah ujian, itu disebabkan karena dosa-dosa kamu, kata Allah. Wa ya'fu an katsir. Dengan sakit itulah Allah menghapus semua dosa-dosamu, Masya Allah. Jadi sebagai penghapus apa? Penghapus dosa. Maka beruntunglah orang yang sering mendapatkan apa? Bukan sering mendapat sakit, sering mendapatkan musibah, sering mendapatkan ujian. Seperti itu, ujian apapun, ya kan? Karena ujian kita semua pasti akan diuji sama Allah, termasuk ujian berupa sakit tadi. Maka beruntunglah. Kenapa? Karena di dunia dihapuskan dosanya, sehingga di akhirat dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Ini ya surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Atau mungkin kadang Ibu, kita itu punya dosa yang dulu kita belum pernah, maksudnya yang tidak kita sadari, dengan diberikan ujian, kekurangan harta, kekurangan rezeki, di PHK dari pekerjaannya, termasuk sakit, itu supaya kita kembali lagi kepada Allah, lebih dekat dengan Allah. As-Sajdah ayat 21 itu ada ya, surat apa? As-Sajdah ayat 21, walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Gitu kan? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sedikit lebih panjang Ibu ya, maaf. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian kecil ujian di dunia supaya kita itu kembali semakin lebih dekat dengan apa? Dengan Allah. Dan kadangkala juga Ibu, Allah memberikan kita sakit, seyogianya Allah ingin ngecek keimanan kita, kualitas iman kita. Kita jujur apa tidak iman kita. Al-Ankabut ayat 2 dan ke-4, ayat 2 dan 3. Ya, Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah mereka itu mengira bahwa Allah membiarkan begitu saja dengan mengatakan kita sudah beriman, kita sudah ngaji, kita sudah sering ikut pengajian, sementara mereka belum pernah diuji sama Allah dengan sakit itu. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya apa? Dusta. Kalau imannya jujur, dia akan ridho. Ibu yang sakit, Masya Allah, insya Allah ridho dengan takdir apa? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu saya sampaikan dulu sebagai muqaddimah untuk menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian pertanyaannya itu adalah bagaimana sikap kita, sikap Ibu tadi ketika tadi dalam perjalanan mulai dari jam 10 kemudian nyampe itu udah menjelang apa? Sholat maghrib ya, sehingga zuhur dan asar itu kelewat. Nah, sebelum saya jawab, saya mau bertanya dulu, apakah tidak bisa
Ini menurut saya mungkin ya, karena saya belum pernah ke Amerika gitu kan, belum pernah ke luar negeri, ke sana, ke Eropa, Afrika belum pernah. Nah, apakah mungkinkah gitu ya, mungkinkah ibu dari hotelmu, dari tempat itu berangkat mungkin tadi sebelum zuhur dalam keadaan bersuci. Nah, ketika sudah tiba waktu zuhur di jalan mungkin atau di pinggir jalan, ibu nanti bisa sholat tidak harus di musola dan tidak harus di masjid, sholat di pinggir jalan pun tidak mengapa, gelar sejadah, gelar tempat untuk sujud, gitu kan? Dengan cara ibu sholat zuhur 2 rakaat, bangun lagi asar 2 rakaat, sehingga ketika tiba di tempat tujuan udah masuk waktu maghrib. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya, biasanya seperti itu Ustadz, saya dengan suami, dengan staf saya. Tapi yang susah itu anak saya yang Nah, beri tugas ibu untuk nasihatin, ya kan? Tugasnya untuk nasihatin. Kenapa? Karena gini ibu, tidak diperkenankan dalam syariat menggabungkan 3 waktu dalam sholat. 3 waktu sholat maksudnya. Zuhur, asar langsung digabungkan dengan maghrib, tidak diperkenankan. Gitu kan? Sebagaimana ibu-ibu, maaf ya, sebagaimana ibu-ibu tidak senang kalau diduakan. Jelas ibu? Gitu kan? Ya. Kalau temannya maghrib berarti apa? Isya. Temannya zuhur berarti asar. Jangan ada lagi maghrib, nanti asarnya akan cemburu kan gitu. Ya, jelas ibu. Ya, tidak bisa digabungkan zuhur, asar, maghrib, kecuali pada pengecualian qadha. Apa qadha? Mengganti yang tertinggal. Mengganti yang apa? Tertinggal. Misal kita berangkat jam 10. Ternyata nyampe tempat tujuan isya, menjelang isya itu maksud saya. Menjelang isya dan tidak memungkinkan untuk sholat di mana? Kalau sholat di jalan ditabrak, di pinggir jalan. Kan gitu ibu. Tidak mungkin sholat di situ gitu kan. Maka di qadha, menggabung ke semua tadi ketika termasuk sholat apa? Maghrib. Selama bukan untuk mengqadha, maka qasar atau jamak tidak bisa digabungkan 3 tadi. Berarti harus zuhur dan asar ataupun maghrib dengan isya. Itu tugas ibu untuk nasihatin anak. Ya. Karena syariat yang menentukan seperti itu. Jelas ibu ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, seluruh bumi Allah itu tempat salat kecuali 2. Illal hammam wal maqbarah, kata Rasulullah, kecuali kamar mandi dan kuburan. Kecuali kamar mandi dan kuburan. Selain itu bisa dipakai untuk sholat. Saya terus terang saja sering sholat di bahu jalan di tol. Udah tinggal gelarin aja tempat ini, sholat aja. Mau datang, pernah sekali datang polisi itu. Udah biarin aja polisi lihatin saya. Tinggal tanya, kenapa Pak polisi nggak sholat? Gitu aja. Gitu. Kita tanya lagi dia. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ibu ya. Saya mau kabur bu, cukup. Ini saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu, lain kesempatan, Allah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377. Atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah, dengan memberikan kode 300 di belakangnya, contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.